Gue jadi inget, dulu pas di sekolahan gue setiap ujian, kelasnya bakalan dibagi jadi dua gitu. Dan ruang ujiannya bakalan dibedain gitu. Gue dulu pertama kali ngedenger info itu sih fan-fan aja. Ya peduli apa gue. Tapi pas gue ngedenger kalau setiap ruangan bakalan digabung sama angkatan lain, itu ngebuat gue was-was. Karena ya ujian bareng sama orang-orang yang kagak gue kenal sama sekali. Itu pengalaman yang baru gue alamin. Dulu sih udah pernah pas gue daftar jalur prestasi, tapi itu udah lama banget. Jadinya beberapa hari sebelum ujiannya, gue yang harusnya belajar untuk ujian, gue hanya malah belajar ngobrol sama orang asing supaya kagak awkward, supaya kagak canggung gitu. Singkat cerita di hari pertama ujiannya sih aman-aman aja. Karena mapel di hari pertama kan itu, seingat gue Indo sama agama tuh. Ya easy lah. Tapi yang jadi masalahnya itu, gue yang udah capek-capek nonton tutorial cara ngobrol sama orang, tapi malah kagak kepake sama gue. Yang tambah parahnya itu, kan satu ruangan itu setengah isinya itu kan teman-teman sekelas gue. Tapi mereka malah sibuk kenalan sama kakek yang ngebagi kelas sama kami. Alhasil kagak ada yang ngobrol sama gue. Gue sadar kalau di sini gue yang salah karena gue kagak mau inisiatif. Tapi ya udahlah. Singkat cerita hari kedua sama hari ketiga sama aja cuy. Kagak ada yang ngobrol sama gue. Gegara ini anxiety gue jadi naik parah. Ya siapa yang kagak cemas? Coba kalau keberadaannya kagak dianggap sama orang-orang sekitar. Tapi di hari keempat ujian, atau lebih tepatnya pas pengawas lagi ngebagi-bagiin soalnya, gue kan udah nge-prepare semua tuh peralatan gue, pena, pensil, penggaris dan lain-lain udah ready dah. Karena di hari itu kebetulan mapel ujiannya itu matematika sama IPA. Pas pengawas udah ngizinin buat mulai ujiannya, langsung cus tuh kan gue ngerjain. Tapi pas gue lagi asik-asik ngerjain, tiba-tiba kakak cewek yang duduk di sebelah gue nge-in gue. Otomatis gue noleh tuh kan. Gue bingung tuh, kenapa dia manggil-manggil gue? Kenapa kak? Kamu tahu nggak akar dari 144? Di situ gue jujur aja, gue ogah ngasih tahu. Karena ya lu siapa anjing? Bisik-bisik minta jawaban. Tapi karena gue teringat kalau ini cewek orang yang pernah ngajakin gue ngobrol selain bude kantin, jadi gue kasih lah jawabannya 12 kak. Akhirnya sepanjang ujian gue bisik-bisik jawaban tuh sama dia. Tapi apes ya, mungkin karena gue sama si cewek ini terlalu bising, terlalu ribut, si pengawas malah dan ngekoyak lempar jawaban gue. Gue di situ cuma menung doang karena ya yang nanya siapa, yang dikoyak siapa. Tapi karena gue ini orang yang culun banget, jadi gue kagak berani tuh buat protes ke pengawas, apalagi nyalahin si cewek. Jadinya sepanjang sisa waktu gue cuma diam doang di bangku gue. Syukurnya pas itu pihak sekolah kagak ngenelpon orang tua gue. Singkat itu sepulang sekolah, pas gue lagi nunggu jemputan dari ortu gue, tiba-tiba aja nih si cewek datang nyamperin gue. Dia tuh gue pengen banget tuh ngatain si cewek, tapi karena gue tipe orang yang kagak enakan, jadi ya gue diam-diam aja sampai dia ngomong, Dek, maaf ya yang tadi gegara aku kamu malah gagal ujiannya. hah maaf? Lu pikir maaf bisa ngebalikin nilai gue? Gue awalnya pengen ngejawab gitu, tapi karena gue tipe orang yang kagak enakan, jadi gue jawab gini, gak apa-apa kok kak, emang aku yang salah juga tadi. Kelar gue ngomong gitu, gue langsung cabut karena ortu gue udah ngelakson-ngelakson. Singkat cerita keesokan harinya, gue kan datang agak pagi dari biasanya, karena gue kagak bisa tidur kemarin gara-gara kepikiran sama nilai gue. Apesnya, si cewek yang buat owner malah datang pagi juga. Gue jalan tuh kan ke bangku gue sambil ngehindari kotak mata gue sama dia. Apesnya lagi, dia malah negur gue. Dek, kok pagian hari ini datangnya? Anu kak, aku kebetulan aja cepet bangunnya. Udah jelas di situ gue bohong. Tapi untungnya pas itu si cewek percaya ya sama apa yang gue bacotin. Singkat cerita 10 menit sebelum ujian dimulai, tiba-tiba ada segerombolan orang yang lagi ngebawa kostum gitu datang ke ruangan ujian gue. Dan kagak gue sangka, rupanya mereka nyari si cewek. Gue awalnya bingung kan, apa hubungannya itu cewek sama klub model. Tapi pas gue denger bisik-bisik kalau si cewek itu ketua klub model, gue langsung ngakak. Karena ya model kan harus cakep tuh. Si cewek apaan? Gue ngomong gitu sambil ngeliatin si cewek. Tapi tiba-tiba gue sadar kalau si cewek ini beneran cakep anjing. Rambutnya, kulitnya, gigi betulan cakep semua. Tapi pas itu gue masih ogah ngakuin dia cakep, karena gue mikir untuk apa cakep di fisik kalau sifat kayak tai. Singkat cerita semenjak gue tahu kalau orang ini model, nggak tahu kenapa gue jadi sering banget tuh ngemeratin dia. Sampai IG juga gue stalking. Tapi pernah tuh pas gue kagak sengaja ngebuka SG dia, dan kebetulan dia baru ngeposting 2 menit yang lalu. Ya emang kagak ada salah sih. Tapi yang jadi masalahnya itu dia tiba-tiba nge-DM gue. Ngestalk tapi kok nggak nge-follow sih? Dia ngetik gitu. Bingung dong kan gue jawab apa. Jadi dia langsung gue follow tuh IG-nya dan langsung di follow back sama dia. Gara-gara hal ini juga dia selalu nge-reply SG gue. Padahal isi SG gue kagak jelas, tapi dia tetap nge-reply. Jadi untuk ngehargain, selalu gue tanggapin replyan dari dia. Singkat cerita 2 tahun kemudian gue kan masuk SMA tuh. Dan hari itu hari pertama MPLS. Siapa sangka kalau kakak yang dulu minta contekan nama gue, sekarang malah jadi anggota OSIS plus panitia MPLS di SMA yang gue masukin. Dan yang kebetulannya lagi, cewek ini ditugaskan ngawas di gugus gue. Awalnya gue coba tuh kan buat pura-pura kagak kenal sama dia. Bangsatnya dia malah ngenalin gue ke semua anggota gugus. Kalau nyapa gue masih oke lah, ini malah ngenalin cok. Jadi mau gak mau gue ngikutin alur aja. Singkat cerita gak tahu kenapa gue sama si cewek jadi makin deket. Mau itu di RL ataupun di medsos kita jadi makin deket. Sampai-sampai pada suatu hari pas gue lagi ngebuang sampah, karena di hari itu gue lagi piket, di perjalanan gue kebetulan ketemu si cewek lagi berduaan sama cowok gitu. Karena gue penasaran, gue intip dong. Rupanya si cowok yang deket sama si cewek itu lagi nge-confess perasaan dia ke si cewek. Gue pas denger itu gak tahu kenapa rasanya kayak nyesek aja gitu. Padahal sama gue sama si cewek bukan siapa-siapa. Tapi yang kagak gue nyangka, rupanya si cewek ini ngenolak cowok yang confess ke dia. Padahal cowok yang confess ke dia itu anak basket yang terkenal di sekolah gue. Tapi yang bikin gue lebih kaget, rupanya si cewek tahu gue yang ini ngintipin dia. Dan dia senyum-senyum ke gue. Karena gue takut bakalan diapa-apain, jadi gue jalan cepet tuh buat ninggalin mereka. Soalnya kalau lari takutnya bakalan kedengeran step gue sama si cowok itu.
apesnya si cewek malah lari ke gua dan ngemegang tangan gua. Mau kemana sayang? Gua pas itu kayak, hah, maksud hal itu ngebuat cowok basket tadi ngeliatin gua sama si cewek lagi pegangan tangan. Gua awalnya bingung kan, di situasi ini gua harus ngapain. Tapi karena tiba-tiba gua keinget, jadi gua ngomong gini, Kak, mending lepasin tangan aku. Hah, emangnya kenapa? Kamu malu kah? Aku habis ngebuang sampah, Kak.